Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Lili Nurwahyuni. Ibu mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial setingkat sekolah menengah pertama. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, silakan kalian buka link absen di Google Classroom untuk kalian isi yang sudah Ibu kirim di kelas kalian masing-masing. Silakan. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester genap, yaitu kita akan melanjutkan KJ 3.3 permintaan, penawaran, dan harga pasar, serta peran iptek dalam kehidupan ekonomi. Untuk materi kita hari ini adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian iptek. 2. Menyebutkan dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek. 3. Menjelaskan perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Bisa kalian perhatikan tampilan gambar di samping ini? Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan, siapa di rumah yang mempunyai televisi? Ya, hampir semuanya kalian mempunyai televisi. Dan siapa di rumah yang mempunyai handphone? Ya, hampir semua anak di zaman sekarang sudah mempunyai handphone. Seperti tayangan gambar di samping ini, ada televisi, handphone, radio, kalkulator, dan lain-lainnya. Semua itu barang-barang yang dibutuhkan manusia pada saat ini. Oke, kita lanjut anak-anak. Bisa kalian lihat lagi tampilan gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Di situ terlihat ada televisi, mobil, kulkas, laptop, dan handphone. Pada saat ini manusia sangat membutuhkan barang-barang seperti yang terdapat pada gambar yang Ibu tampilkan ini. Barang-barang tersebut merupakan hasil dari perkembangan iptek saat ini. Perkembangan iptek ini muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semakin bertambah kebutuhan manusia, maka akan menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Oke, lanjut anak-anak. Dari tadi kita membahas tentang iptek. Ibu ingin menanyakan, siapa yang tahu kepanjangan dari iptek? Iya, benar sekalian. Kalian hebat semua. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ada beberapa fakta mengenai iptek. Yang pertama yaitu perkembangan iptek ini sangat pesat sekali. Hal ini dapat dilihat berbagai macam teknologi canggih yang bermunculan yang bisa membantu aktivitas manusia. Yang kedua, perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi peradaban kemajuan umat manusia. Sedangkan yang ketiga, fakta ketiga ya anak-anak, perkembangan iptek ini dapat memfasilitasi kegiatan usaha manusia menjadi semakin lancar sehingga menimbulkan kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Untuk perkembangan iptek ini sebenarnya memberikan dampak yang bagaimana ke dalam kegiatan ekonomi. Dampak yang dimunculkan itu ada dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, yuk kita cari tahu dampak positif itu terdiri dari apa saja dan dampak negatif itu terdiri dari apa saja. Kita mulai dari yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama yaitu memberikan berbagai kemudahan. Pada tayangan di samping ini bisa kalian lihat, pada zaman dahulu orang ataupun petani membajak sawah itu dengan menggunakan seekor kerbau.
Untuk mengendalikan seekor kerbau pastilah sangat sulit, tidak mudah, membutuhkan suatu keterampilan. Seiring perkembangan zaman, muncullah teknologi yang semakin canggih yang biasa digunakan untuk membantu para petani membajak sawah. Teknologi apakah itu anak-anak? Iya, benar, mesin traktor. Itu dapat membantu para petani membajak sawah sehingga mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama serta tenaga yang tidak terlalu banyak. Sedangkan contoh yang kedua, pada zaman dulu kita kalau mencuci pakaian itu masih secara manual. Tapi seiring perkembangan zaman, muncullah yang namanya mesin cuci yang bisa mencuci pakaian secara otomatis. Ya anak-anak, lanjut untuk dampak positif yang kedua, yaitu mempermudah meluasnya berbagai informasi. Hal ini juga bisa kita lihat pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, jika orang ingin menyampaikan suatu informasi, itu harus menulis surat. Surat tersebut harus dibawa ke kantor pos. Nah, untuk sampai ke penerima itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi di zaman sekarang semuanya sudah teratasi dengan kita menggunakan handphone, kita mengetik, kemudian kita kirim, maka dalam waktu beberapa detik pesan itu sudah akan sampai ke penerima. Terus untuk contoh yang kedua, jika kita ingin mendapatkan informasi pada zaman dahulu, kita harus membeli koran. Padahal koran yang terbit hari ini itu merupakan informasi ataupun berita dari hari kemarin. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, kita hanya membuka handphone ataupun laptop, kita ketik apa yang kita inginkan, kemudian akan muncul informasi yang kita butuhkan. Oke anak-anak, untuk dampak positif yang ketiga yaitu bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Berkaitan dengan mudahnya mendapatkan informasi dengan menggunakan handphone ataupun laptop, ini akan membuat lebih cepat mendapatkan informasi. Oke, selanjutnya kita cari tahu yuk, apa sih dampak negatif dari perkembangan iptek saat ini? Nah, perkembangan iptek ini untuk dampak negatif, yang pertama adalah mempengaruhi pola pikir. Pola pikir manusia karena munculnya iptek ini sangat terpengaruh sekali. Hal ini bisa dilihat apapun, dimanapun, hampir semua manusia di zaman sekarang selalu membutuhkan handphone. Ketika ingin menyampaikan informasi, ketika ingin membeli makanan, ingin memesan alat transportasi, kita pada saat ini selalu membutuhkan handphone. Begitu pula pada saat kita berkumpul dengan keluarga, hampir semua orang biasanya asik menggunakan handphone masing-masing. Seperti yang terlihat pada gambar yang Ibu tunjukkan ini, ada sekelompok orang berjalan bersama-sama, tetapi kalau kalian perhatikan, semuanya merunduk. Karena apa? Mereka sedang bermain handphone. Seakan-akan dunia mereka itu sudah masuk ke dalam handphone, sehingga mereka disebut sebagai generasi merunduk. Oke anak-anak, untuk dampak negatif yang kedua yaitu banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Hal ini sangat jelas dengan adanya iptek, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, terutama dalam masalah penggundulan hutan. Dengan menggunakan alat-alat canggih itu akan membuat semakin cepat merusak hutan. Selain itu dapat kita lihat juga di zaman sekarang sudah banyak sekali kendaraan bermotor di jalan raya, di mana asap kendaraannya tersebut terlalu banyak sehingga menimbulkan polusi. Selain itu juga banyak sekali pabrik-pabrik yang bermunculan, di mana pembuangan limbahnya kurang sangat diperhatikan. Oke anak-anak, kita lanjutkan dampak negatif yang ketiga, yaitu menambah pengangguran. Di zaman sekarang sudah banyak sekali mesin-mesin pengganti tenaga manusia. Contohnya, pada zaman dulu, kalau ingin merakit sebuah mobil, itu membutuhkan sumber daya manusia. Tapi di zaman sekarang, sumber daya manusia itu sudah tergantikan oleh mesin, sehingga menyebabkan banyak terjadinya pengangguran. Tuh. Oke anak-anak, untuk dampak negatif yang keempat yaitu menyebabkan munculnya sifat konsumtif. Apa itu konsumtif anak-anak?
Iya, pintar sekali. Konsumtif itu adalah boros. Hal ini bisa kalian lihat pada gambar di samping. Terlihat seseorang sedang asik berbelanja online, membeli barang-barang menggunakan alat teknologi. Tanpa disadari, dia sudah terlalu banyak membeli barang-barang yang dipilih, walaupun dia dengan hanya duduk. Dia hanya memilih barang-barang yang dia inginkan, kemudian dia mentransfer berapa harga barang tersebut, selanjutnya hanya menunggu barang tersebut dikirim ke rumah oleh seorang kurir. Semudah itu berbelanja online sekarang, sehingga tanpa disadari menimbulkan boros. Dan selain itu menyebabkan orang-orang menjadi malas, akhirnya malas bergerak. Alias apa anak-anak? Iya, mager. Oke, kita lanjutkan anak-anak untuk peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat apa saja sih pelaku atau kegiatan ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kegiatan ekonomi ada 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin, bahan baku, dan bahan penolong untuk produksi. Sedangkan untuk distribusi, iptek dapat memberikan kemudahan penyaluran barang dan mempercepat barang sampai ke konsumen. Sedangkan untuk konsumsi, iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Jadi anak-anak, kesimpulan kita belajar pada hari ini adalah dapat kita lihat begitu pesat perkembangan teknologi zaman sekarang, di mana teknologi terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maka dari itu kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan teknologi untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Jika belum paham, silakan kalian putar berulang kembali video pembelajaran ini, atau kalian bisa tanya ke Ibu melalui grup WhatsApp di kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, untuk tugas kita hari ini adalah silakan buka smartphone kalian, kemudian kalian cari aplikasi pada handphone kalian mengenai pemanfaatan transaksi kegiatan ekonomi. Setelah itu bisa kalian screenshot, kemudian kirim ke Google Classroom. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai smartphone ataupun paket data habis, silakan mencari gambar tentang aplikasi mengenai transaksi kegiatan ekonomi, kemudian kalian potong, kalian tempelkan pada kertas, lalu kalian kumpulkan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari KD 3.4 kehidupan manusia pada masa aksara. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.